Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, di sini sebelum pembahasan materi kita yang selanjutnya, yaitu di nilai mutlak pada pertidaksamaan. Di sini ada materi prasyarat. Materi prasyarat itu adalah materi yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kita belajar dan mengerjakan soal-soal nilai mutlak pada pertidaksamaan linear. Nah, di sini materinya adalah faktorisasi suku aljabar. Materi ini sebenarnya sudah kalian terima di kelas 7 SMP ya, di kelas 7 SMP atau kelas 8 SMP. Namun di sini Pak Dio akan mengulas kembali sehingga nantinya kalian akan mengingat kembali, kemudian lebih paham, dan nanti ketika mengerjakan soal-soal nilai mutlak untuk pertidaksamaan linear itu bisa. Nah, kemudian di sini Pak Dia akan membahas satu persatu bagaimana cara menyelesaikan atau memfaktorkan dari soal-soal faktorisasi atau persamaan gitu ya. Nah, di sini soal yang pertama adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Nah, di sini bagaimana cara memfaktorkan? Yang pertama adalah kita membuat kurung dulu 2 ya. Kurung, kemudian kurung lagi. Jadi 2 kurung. Nah, kemudian yang harus kita lihat adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini kalau koefisien dari X kuadrat itu adalah 1, maka kita langsung melihat ke yang belakang atau konstanta, yaitu 10 konstantanya. Nah, 10 ini kita buat oret-oretan, kita tulis di sini 10. 10 di sini merupakan positif. Kemudian kita buat tanda seperti ini. Nah, tujuannya apa? Kita akan mencari faktor dari 10. Ya, faktor dari 10 itu artinya 1 dikalikan 10 itu hasilnya adalah 10. Kemudian kita cari lagi 2 dikalikan 5 hasilnya adalah 10. Kemudian kalau kita cari lagi tidak ada, atau mungkin hasilnya adalah kebalikan ya. Jadi 5 kali 2 10 dikalikan 1. Nah, sebenarnya 2 yang di atas cukup karena yang bawah merupakan kebalikan. Jadi kita cukup menggunakan 1 dikali 10, kemudian 2 dikalikan dengan 5. Nah, kemudian dari 2 kemungkinan ini adalah kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. Nah, maka harus kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan sekiranya yang hasilnya adalah 7. Nah, 7 itu yang ada di tengah-tengah sini ya. Kalau dijumlahkan hasilnya 7 itu yang mana? Nah, bisa kita tulis di sini bahwa kalau 1 ditambah 10 itu hasilnya adalah 11. Kalau yang ini ya, yang bawah 2 ditambah 5 itu hasilnya adalah 7. Nah, maka yang kita ambil adalah yang bawah. Sehingga bisa kita tulis di dalam kurungnya, karena di sini X kuadrat, maka kita tulis di sini X, kemudian di sini X. Kemudian tandanya untuk 2 dan 5 di samping di samping kanan ini itu positif, berarti ditambah 2, di sini ditambah 2. Nah, kemudian maka faktor dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 itu ini ditambah 5 ya, sorry. X ditambah 2, kemudian satunya adalah ditambah 5. Nah, kemudian kita selesaikan, kemudian kita cari nilai X-nya, biasanya gitu yang disuruh soal.
Kalau cukup pemfaktoran, cukup sampai di sini aja selesai. Namun biasanya kita mencari nilai X, ya, ketika mencari nilai X, nilai X-nya adalah, itu mereka kita sama dengan 0, ya. Yang pertama adalah X ditambah 2, itu kita buat sama dengan 0. Tidak dikasih kurung juga tidak apa-apa, ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian nilai X-nya berapa? Karena 2 positif, pindah menjadi negatif. Nilainya adalah X-nya sama dengan negatif 2. Kemudian yang satunya, X ditambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 5. Jadi ini kalau mencari nilai X-nya sekalian. Tapi kalau untuk memfaktorkan, ya jadinya faktornya X ditambah 2 dikalikan dengan X ditambah 5. Kemudian cara oret-oretannya itu ada di sebelah kiri, ya. Nah, kemudian kita di soal yang kedua. Kita lihat koefisien X kuadrat 1, jadi kita langsung lihat yang belakang, ya. Kita buat kurung dulu 2. Kemudian di oret-oretan itu kita buat hasilnya adalah min 15 di sini, ya. Min 15. Kira-kira perkalian yang menghasilkan 15 itu apa aja? 1 dikali 15. Kemudian kalau 2 nggak bisa, 3 dikalikan 5. Kemudian habis, ya, cuma 2 ini. Nah, namun di sini yang di atas yang diminta itu adalah min 15. Maka salah satu dari perkalian itu harus negatif, sehingga negatif dikali positif nanti hasilnya adalah negatif. Namun nanti kita harus mencari ketika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 2, gitu, ya. Nah, kira-kira kalau yang atas misalnya kita jumlahkan atau kita kurangkan misalnya, ini hasilnya yang pertama kalau seandainya 1 ditambah 15 hasilnya kan 16. Kalau dikalikan 15, berarti andai saja kita ganti untuk kemungkinan pertama, ya, kita daftar aja biar mudah. Kemungkinan pertama, kalau yang negatif itu adalah 1, ya. 1 dikasih negatif, kemudian ditambah dengan 15. Ini kalau seandainya negatif 1 dikalikan dengan 15, hasilnya, atau gini Pak Dio, tulis dulu perkalian baru penjumlahannya. Negatif 1 dikalikan dengan 15, hasilnya adalah min 15. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita jumlah, misal negatif 1 ditambah dengan 15, hasilnya adalah 14, positif. Kemudian kemungkinan yang kedua, jika yang negatif itu 15, jadi 1 dikali dengan min 15, hasilnya itu adalah negatif 15. Namun kalau di jumlah 1 ditambah min 15, hasilnya adalah negatif 14. Nah, ternyata dari 2 kemungkinan ini belum ada yang memenuhi. Yang diminta adalah negatif 2. Maka kita cari di sini di kemungkinan ketiga. Yang pertama yang kita kasih negatif adalah 3. Jadi negatif 3 dikali 5, itu kan hasilnya dia benar min 15, ya. Kemudian kalau kita jumlah, hasilnya adalah 2, ya. Negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2, positif. Padahal yang diminta di soal adalah yang negatif. Kita cari di kemungkinan berikutnya, yaitu 3 yang kita kasih negatif itu adalah yang 5, ya. Hasilnya benar di sini adalah min 15. Namun kalau dijumlah min 5
hasilnya adalah negatif 2. Maka yang kita pakai itu adalah yang bawah sini ya. Kemungkinan yang keempat. Jadi kita kasih di atas ini, yang kita kasih negatif adalah yang 5-nya. Sehingga bisa kita tulis di sini X kuadrat. Karena X kuadrat maka kita tulis di sini X, di sini juga X. Kemudian yang pertama adalah positif 3 sehingga ditambah 3, kemudian negatif 5. Jadi di sini dikurangi 5. Jadi ini adalah faktornya, ya, faktor dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 15. Kemudian kalau kita mencari nilai X-nya ya, mencari nilai X. Yang pertama adalah X ditambah 3 itu sama dengan 0, maka X-nya itu adalah negatif 3. Kemudian yang satunya jika X dikurang 5 sama dengan 0, maka nilai X-nya itu adalah positif 5. Jadi nilai X-nya yang pertama adalah negatif 3, yang satunya adalah 5. Kemudian contoh yang ketiga, kayak yang tadi, nah di sini nanti agak cepat karena kita sudah tahu alurnya ya. Kita buat 21 di sini harus terus negatif, jadi negatif 21. Negatif 21 itu perkalian antara 1 dengan 21. 2 nggak bisa, 3 dengan 7. Kemudian habis ya, cuma itu aja yang bisa dikalikan. Kemudian kita daftar, ini nanti salah satunya harus negatif, biar hasilnya adalah negatif 21. Dan kalau ditambah, hasilnya harus plus 4 nanti ya. Nah, kalau kita lihat 1 dengan 21 ini kalau dikurang ataupun ditambah nggak mungkin hasilnya 4. Berarti kita pakai langsung yang bawah saja, yaitu 3 sama 7. Jadi langsung kemungkinan pertama, jika 3-nya ini adalah yang negatif, kemudian ditambah dengan 7 atau kita kalikan dulu, biar kelihatan nanti. Kita kalikan 7, hasilnya itu adalah negatif 21, maka sudah benar. Kemudian kalau kita tambahkan, 3 ditambah 7, hasilnya adalah 4. Nah, kemungkinan pertama sudah langsung dapat, ya alhamdulillah, berarti lebih cepat nanti pengerjaannya. Berarti yang kita kasih negatif itu adalah yang 3, dan yang kita ambil adalah negatif 3 dan 7. Maka kita tulis di dalam kurungnya X, kemudian yang sini juga X, yang satunya adalah negatif 3, yang satunya adalah positif 7, sehingga ditambah. Nah, kemudian mencari nilai X, maka yang pertama adalah ketika X dikurangi 3 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah plus 3. Negatif 3 pindah menjadi positif. Kemudian yang kedua, X ditambah 7 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah negatif 7. Jadi positif 7 pindah menjadi negatif 7. Kemudian untuk yang contoh yang keempat, kita kasih kurung. Kemudian nanti hasilnya harus 24. 24 ini positif, tapi kalau dijumlah nanti harusnya adalah negatif 10 ya. Jadi kira-kira kalau dikali hasilnya positif, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif, kalau seandainya positif dikali positif, dijumlah pasti positif. Nah, kalau seandainya di sini yang diminta min 10-nya ini adalah merupakan negatif, ini bisa kita pastikan untuk keduanya adalah negatif, gitu ya. Jadi yang pertama, kemungkinan yang pertama 1 dikali 24, 2 dikalikan 12, kemudian kalau 3 dikalikan 8,
Dan 4 ini kalau dikalikan dengan 6 ya, hasilnya adalah 24. Nah, kira-kira yang akan memenuhi kalau dijumlah 10 itu yang mana? Ya, kalau kita lihat dengan langsung ya, dengan mata secara langsung tanpa menghitung dulu ya, kira-kira yang 2 dikali 12, jika duanya nanti negatif, maka negatif 2 ditambah 12 adalah 10, dan yang satunya adalah 4 dikalikan 6, atau 4 ditambah 6 nanti hasilnya adalah 10. Nah, namun di sini kita harus lihat bahwa kalau dijumlah harus negatif 10, kalau dikalikan harus menjadi positif 24. Di sini kalau kita mengecek ya untuk yang pertama, misal 2 dikalikan 12 itu kan hasilnya harus plus 24 ya. Ini dikalikan itu 24. Kalau kita tambah 2 ditambah 12 hasilnya adalah 14. Nah, kemudian kita cek ya, misal kalau dikalikan salah satunya negatif ya nanti hasilnya negatif. Kalau seandainya kita nanti kasih negatif semua, misal ya, min 2 dikalikan dengan min 12, hasilnya min kali min plus 2 kali 12, 24. Nah, ini benar sudah. Ya, semuanya negatif. Namun, kalau dijumlah apakah benar hasilnya min 10, min 12. Nah, ternyata yang ini kalau dijumlahkan hasilnya min 14 ya. Jadi nggak sesuai. Maka yang sesuai yang mana kira-kira ya, karena kemungkinan ada 2 yaitu gitu ya. 2. Nah, di sini 4 dikalikan dengan 6 hasilnya adalah 24. Kalau kita jumlah maka hasilnya adalah 10, padahal yang diminta adalah negatif 10. Ya, dia tulis ini karena nggak cukup, jadi kita kasih min 4 dikalikan min 6 sama dengan 24, karena min kali min positif. Kemudian kalau negatif 4 kita tambah dengan negatif 6, nah ini hasilnya adalah negatif 10. Jadi yang kita pakai adalah negatif 4 dan negatif 6. Jadi kita kasih di sini negatif 4, di sini negatif 6. Jadi faktornya adalah X dikurangi 4, satunya adalah X dikurangi 6. Kemudian kita mencari nilai X. Yang pertama, X dikurangi 4 sama dengan 0, maka nilai X-nya itu adalah 4, negatif pindah jadi positif. Yang kedua, X dikurangi 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Oke, jadi untuk mencari nilai X-nya kayak gini, untuk mencari faktornya seperti yang ada di sampingnya. Nah, kemudian soal berikutnya, ini ada perbedaan dengan soal-soal sebelumnya, yaitu untuk koefisien dari X kuadrat itu ada nilainya. Di sini nilainya adalah 2. Nah, kemudian untuk cara mengerjakan gimana ya? Ya, cara mengerjakannya untuk langkah pertama itu kita kalikan koefisien dari X kuadrat yaitu 2, kita kalikan dengan konstanta atau yang paling belakang ini yaitu 12, sehingga hasilnya adalah 24. Maka kita cari kayak yang tadi, di sini 24, kira-kira hasil perkaliannya siapa aja. Yang tadi itu adalah 1 dengan 24, 2 dengan 12, kemudian 3 dengan 8, kemudian 4 dengan 6. Nah, karena positif semua, sudah kelihatan ini ya, karena positif semua, maka kira-kira kalau dijumlah, Pak Dio tulis di sini aja, tidak mendaftar seperti yang tadi. Insya Allah sudah paham. Ini kalau dijumlah hasilnya adalah 25.
yang ini dijumlah menjadi 14, yang ini dijumlah menjadi 11, yang di sini dijumlah menjadi 10. Maka yang sesuai yang mana? Yang sesuai adalah yang 3 ditambah 8. Sehingga bisa kita tulis, kita faktorkan di sini. Di sini karena 2x kuadrat, maka 2-nya kita tulis ya, 2x. Di sini juga 2x. Kemudian yang kita pakai adalah 3 dan 8, berarti plus 3 plus 8. Nah, kemudian perbedaan dari yang tadi ya. Jadi ini belum selesai gitu ya. Karena di depan ada 2x ya, maka kita bagi dengan 2. Jadi semuanya ini kita bagi dengan 2. Kemudian kita mencoba memfaktorkan yang ada di dalam kurung. 2x ditambah 3 ini tidak bisa dikeluarkan atau nggak bisa difaktorkan. Maksudnya seperti ini ya. 2x ditambah 3 ini nggak bisa difaktorkan. Namun yang belakang itu bisa difaktorkan. Maksudnya difaktorkan itu gimana? 2 ditulis di depan ya. Karena 2 sama 8 ini sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 2-nya dikeluarkan. Di sini tinggal x, kemudian ditambah 4. Artinya 2x ditambah 4 itu kalau kita kalikan pelangi, itu hasilnya akan menjadi seperti semula ya. 2 dikali x, 2 dikali 4 itu hasilnya adalah 2x, kemudian yang satunya adalah plus 8, sehingga jadi yang semula. Maka untuk 2x ditambah 8 itu boleh diubah menjadi 2 dikalikan buka kurung, kemudian yang di dalam kurungnya itu adalah x ditambah 4. Sehingga seperti yang di sebelah kiri. Nah, kemudian dia dibagi dengan 2. Nah, setelah itu baru kita bisa mencoret ya, 2 sama 2 atau kita sederhanakan 2 dibagi 2 habis. Maka hasil dari faktor yang benar atau faktorisasi yang final gitu ya, yaitu 2x ditambah 3, kemudian x ditambah 4. Nah, kita uji coba apakah hasil kalau seandainya 2x ditambah 3 kemudian dikalikan dengan x ditambah 4 itu apakah menjadi soalnya, yaitu 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12. Nah, ini cara menguji cobanya. Yang pertama yang kita lakukan, mengalihkan 2x dengan x, kemudian 2x dengan 4x, baru kemudian yang 3 kita kalikan dengan x, kemudian 3 kita kalikan dengan 4. 2x dikali x hasilnya adalah 2x kuadrat. 2x dikali 4 maka ditambah dengan 8x, kemudian 3 dikalikan x hasilnya adalah plus 3x, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Maka di sini 2x kuadrat 8x ditambah 3x ini hasilnya adalah 11x. X-nya Pak Dio buat yang biasa aja biar sama. 11x ya, kemudian ditambah dengan 12. Ternyata sudah sama dengan yang ada di soal ya. Jadi kesimpulannya adalah 2x ditambah 3 dikalikan dengan x ditambah 4 itu merupakan faktorisasi atau faktor dari 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12 gitu ya. Itu uji cobanya. Nah, namun kemudian kalau di soal disuruh mencari nilai x-nya, ya kita selesaikan. Pak Dio tulis di sebelah sini aja. Yang pertama itu 2x ditambah 3 dibuat sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 3, plus 3-nya pindah jadi negatif, x-nya itu sama dengan min 3/2. Jadi 2 nanti pindah menjadi pembagian.
Kemudian untuk yang kedua, di sini yang kedua itu adalah X ditambah 4 ya. X ditambah dengan 4 sama dengan 0. Maka untuk nilai X-nya nanti adalah negatif 4 ya, plus menjadi negatif. Jadi nilai X-nya yang pertama negatif 3/2, yang satunya adalah negatif 4 gitu ya.